Selamat petang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 2 Oktober 2024. Dan tentunya beragam informasi dari kabupaten kota akan kami sajikan untuk Tribuners ketahui secara bersama. Dan di segmen kali ini mengenai SPBU di Kabupaten Bulukumba buka layanan pendaftaran aplikasi My Pertamina. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Sambah dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Sambah. Baik, selamat sore Mbak Vio di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja disampaikan rekan Sambah untuk SPBU di Kabupaten Bulukumba sendiri sejak kapan mulai atau juga membuka layanan pendaftaran untuk aplikasi My Pertamina? Silakan. Ya, baik Mbak Vio, jadi pantauan kami di hampir seluruh SPBU stasiun pengisian bahan bakar di Kabupaten Bulukumba itu terlihat sejak kemarin lalu itu terlihat sejumlah antrian kendaraan mobil atau pemilik kendaraan yang mendatangi sejumlah SPB untuk mengecek kepastian apakah sudah benar-benar diberlakukan sistem pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan aplikasi My Pertamina atau sistem barcode. Karena kemarin banyak pemilik kendaraan ataupun sopir yang tidak dapat dilayani dan terpaksa harus membeli jenis BBM Pertamax meskipun dengan harga yang mahal karena mereka memang tidak bisa dilayani jika tidak terdaftar dalam aplikasi My Pertamina itu. Dan tadi pagi sampai malam petang hari ini waktu Indonesia Tengah, khususnya di Kabupaten Bulukumba, itu hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Bulukumba membuka pelayanan, memberikan kemudahan kepada setiap pemilik kendaraan atau sopir yang belum terdaftar dalam aplikasi My Pertamina tersebut, karena ini menjadi salah satu kendala dan memang tidak bisa dilayani jika tidak terdaftar dalam aplikasi itu karena menggunakan sistem barcode dalam pembelian bahan bakar minyak. Dan seperti yang kami lihat di tiga SPBU di dalam kota Bulukumba sendiri yang berada di Caile, Jalan Kusuma Bansa, kemudian yang ada di Jalan Sultan Hasanuddin, di Kelurahan Bintarore atau Poros Bulukumba Bantaeng. Demikian juga pantauan kami di SPBU Jalan Sandratulangi juga telah membuka posko atau layanan pendaftaran My Pertamina. Perlu kami juga laporkan Mbak Via bahwa sejumlah kendala para pemilik kendaraan atau sopir sebetulnya sudah mencoba melakukan pendaftaran melalui aplikasi itu, namun beberapa kali tertolak dari saat mengupload dokumen-dokumen dari administrasi dari kendaraan seperti STNK, KTP maupun foto kendaraan mobil. Sehingga jalan terakhir adalah mereka mendatangi setiap posko atau layanan pendaftaran My Pertamina di setiap SPBU di Kabupaten Bulukumba. Dan ini menjadi kendala sejumlah sopir atau pemilik kendaraan di daerah ini menyampaikan bahwa kadang ada 2-3 kali namun tertolak terus. Dan melalui posko layanan itu mereka sambut baik karena memang selain ada yang memang tidak paham dengan aplikasi, juga ada juga yang kesalahan dalam saat menginput data-data kendaraan mereka. Salah satu yang terbanyak ditemui di para pemilik kendaraan yakni tidak terbacanya dengan STNK dengan nomor kendaraan atau foto mobil. Dan oleh pihak operator ataupun petugas dari SPBU di Kabupaten Bulukumba menyarankan agar harus lebih teliti dan tidak asal mengupload, karena kalau melakukan upload lalu kemudian tertunda maka itu sangat sulit untuk
didaftarkan kembali, dan inilah yang terjadi saat ini di sejumlah bank. Hingga saat ini data dari sejumlah SPB yang kami peroleh menyebutkan bahwa baru sekitar 60 pemilik kendaraan roda 4 atau mobil yang telah mendaftarkan aplikasi melalui My Pertamina dengan melakukan sistem pembelian barcode, dan masih ada sekitar 30% lagi pemilik kendaraan di Kabupaten Bulukumba yang belum mendaftarkan melalui aplikasi itu, sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan pembelian bahan bakar minyak dengan Pertamax dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan BBM subsidi Pertalite, Mbak Pio. Untuk jumlah SPBU yang telah menyediakan layanan untuk pendaftaran My Pertamina di Bulukumba ada berapa totalnya rekan Sambah? Karena juga mengingat tadi ada beberapa tantangan atau juga halangan mungkin bagi sebagian orang yang telah mendaftarkan dirinya. Mungkin ini informasi yang diperlukan juga terkait jumlah SPBU. Baik, jadi hampir informasi yang kami peroleh dari para pengelola SPBU di Kabupaten Bulukumba, ini ada lebih dari 10 SPBU dari dalam kota hingga berada di pelosok kecamatan itu sudah menyiapkan layanan. Kenapa penting mereka lakukan membuka layanan? Karena untuk membantu masyarakat atau pemilik kendaraan membeli BBM mereka melalui stasiun masing-masing, sehingga mendekatkan salah satu sebagai mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maupun juga menjaga pelanggan mereka agar tidak terlalu jauh membeli BBM seperti itu, Mbak Pio. Lantas mungkin adakah sekelompok kelompok tertentu mungkin yang merasakan dampak terhadap penerapan sistem pendaftaran ini? Bagaimana mungkin komentar-komentar yang hadir? Ya, sejak kemarin hingga hari ini memang sejumlah sopir masih banyak yang mengeluh karena salah satunya tadi tidak bisa membeli subsidi yang di BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah dan terpaksa harus membeli Pertamax dengan harga yang mahal. Bahkan di salah satu SPBU kemarin, salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Bulukumba, yakni SPBU Katangka, mendapat aksi protes dari para pemilik kendaraan karena mereka bersikukuh tidak melayani jika mereka belum terdaftar, sementara oknum sopir yang bersangkutan tetap memaksa sehingga nyaris saja terjadi aksi adu mulut atau perang adu mulut di antara sopir dengan pihak karyawan, karena pihak karyawan di SPBU Katangka Kabupaten Bulukumba sendiri menyampaikan bahwa ini adalah aturan yang resmi dijalankan oleh pihak Pertamina, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan hingga di tingkat bawah agar tidak terdampak usaha itu di kemudian hari. Sehingga pihak SPBU, pengelola SPBU di Kabupaten Bulukumba secara umum melakukan upaya pendekatan dengan melakukan pelayanan, membuka posko pelayanan untuk membantu masyarakat atau pemilik kendaraan agar mereka dapat mendaftar dengan baik melalui bantuan mereka. Nah, salah satu kendala juga yang dihadapi baik petugas pelayanan di setiap SPBU di Kabupaten Bulukumba itu yakni terganggunya jaringan saat melakukan upload atau tertorak karena kesibukan sistem, sehingga diharapkan kepada para calon pengguna BBM yang disubsidi pemerintah atau jenis Pertalite, maka diharapkan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Pertamina pada pagi hari hingga siang hari, karena kalau di malam hari itu kendalanya banyak sekali. Selain server yang digunakan dari Pertamina langsung, juga foto kendaraan tidak terlalu jelas jika di malam hari. Itulah yang menyebabkan sehingga sering tertolak dalam pendaftaran di aplikasi tersebut.
Baik, tentunya ada waktu tertentu untuk sebaiknya melakukan pendaftaran gitu ya, guna mungkin tidak atau menghindari adanya penolakan dari administrasi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran gitu. Lantas mungkin terakhir rekan Samba terkait adakah pengaruh atau mungkin bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi My Pertamina dengan distribusi BBM khususnya BBM subsidi jenis Pertalite di Bulukumba. Apakah mungkin ada peningkatan permintaan atau juga penurunan dalam penggunaan BBM? Ya, di salah satu tadi yang kami sempat dapat informasi dari pihak pengelola SPBU Bintarore di Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Bulukumba menyampaikan bahwa ada peningkatan permintaan atau pembelian jenis Pertamax yang sebelumnya hanya sekitar 3 ribu atau 3 ton ini naik menjadi 16 ton kalau tidak salah penjualannya. Jadi memang ada peningkatan penjualan ke jenis Pertamax. Jadi penyebabnya adalah karena tertolaknya untuk membeli pada sistem jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah sehingga terpaksa harus beralih ke pembelian ke Pertamax seperti itu Mbak Tio. Oke, baik. Terima kasih rekan Samba atas informasinya, atas informasi kali ini dan tentunya kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Bulukumba. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di petang hari ini, juga pernyataan dari manajer SPBU Bintarore Bulukumba atas nama Andri. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari SPBU Caile Tribuners, atau berada di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, pelayanan di tempat ini dengan SPBU ini telah menggunakan sistem My Pertamina atau pembelian dengan cara barcode, QR kode Tribuners. Ya, tadi kita lihat ini masih terlihat sepi pengisian BBM dari kendaraan mobil. Ini hanya ada 4 kendaraan Tribuners, dan di tempat ini jika belum terdaftar di aplikasi My Pertamina untuk penggunaan QR kodenya, maka oleh petugas karyawan SPBU di tempat ini mengarahkan untuk masuk di kantor ini Tribuners. Nah, ini kantornya. Jadi di sini terbuka untuk setiap sopir atau pemilik kendaraan yang belum memiliki QR kode. Jadi dapat dibantu di tempat ini. Ini sebagai solusi ya, sebagai solusi untuk bagi pemilik kendaraan agar tetap dapat menggunakan jenis BBM Pertalite. Dan jika belum terdaftar, maka harus membeli Pertamax. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa mobil, kita akan mendekat sana. Bagaimana sistem pelayanan penjualan dengan menggunakan QR kode Tribuners. Ini ada sudah beberapa mobil. Sana bagus Camus, di dekat sana pengaplikasian itu toh. Iya, dia harus perlihatkan barcode-nya.
sistem barcode Tribuners. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi barcode. Coba lihat barcode-nya ya. Nah, ini sistem seperti ini. Jadi tidak bisa dilayani lagi jika tidak memiliki aplikasi barcode atau melalui Pertamina Tribuners. Pak, gimana Pak tanggapannya menggunakan sistem barcode? Biasa-biasa saja. Biasa saja ya. Ada kesulitan Pak waktu ini atau Cuma pembuatan barcode. oh pembuatan barcode-nya? Tapi selama ya. Tapi selama sudah mudah Pak yang untuk pembuatan. Siapa namanya Pak? Aman. Ya, sangat mudah diterima. Sistem barcode ya Budi? Ini mobilku saya coba tapi nggak bisa, dia harus dibawa ke Makassar. Oh. Udah lihatnya nih. Harus diteruskan. Oh, makasih. Ya. Tidak ada. Cuman kalau malam agak susah karena contoh kendaraan harus difoto langsung. Karena kalau malam itu susah. Artinya cahaya kurang. Kabur. Ya. Sekarang kamu Pagi sampai sore ya alhamdulillah. Oh, jadi selama ini jaringan sudah Ya. selama ini jaringan ini kemarin ya agak terkendala masalah jaringan, tapi ini sudah aman ya kendaraan jaringan. Ya kalau sekarang aman, sudah terakses masuk. baik. Masyarakat Kabupaten Bulukumba yang belum daftarkan kendaraannya, kami harapkan ke SPBU terdekat atau bisa langsung ke sini. Insya Allah kami akan bantu untuk pendaftaran kendaraannya melalui website My Pertamina. Ya. Baik, ada waktu-waktu Sekarang di SPBU kita dari sekitar jam 9 pagi mulai melayani masyarakat untuk pendaftaran kendaraan unit subsidi tepat, yaitu sekarang Pertalite. Nah, ini terjadi sekarang dan bisa kita perkirakan sekarang untuk Kabupaten Bulukumba mungkin sekitar 60% sudah melakukan pendaftaran. Ya, alhamdulillah berhasil. Dan target kita mungkin sampai tanggal 15 Oktober insya Allah rampung 100% untuk pendaftaran My Pertamina subsidi tepat. ada kendala Pak Kalau kendala selama ini yang terjadi mungkin ada sistem jaringan lah itu. Kadang linknya susah diakses masuk, kadang sudah masuk keluar lagi. Iya. kendala-kendala dihadapi oleh pemilik mobil Pak apa biasanya? Kendala yang dimiliki oleh pihak mobil yaitu sering ada mobil tapi tidak ada STNK-nya, itu nggak bisa. Mungkin itu kendalanya. Iya. Jadi sebagai kemudahan membuka pos pelayanan ya. Kita ini sudah buka pos pelayanan sekitar sudah ada kurang lebih 2 bulan. Iya, karena kami sosialisasi itu sekitar pertengahan bulan 7 itu kami sudah sosialisasikan ini program. Iya. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Rabu 2 Oktober 2024.
Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.